لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Perempuan yang lahir dengan nama Christina itu berasal dari keluarga non-muslim yang cukup taat beribadah. Tiap minggu, kedua orang tua selalu mengajaknya pergi ke tempat ibadah. Walaupun dididik untuk menjadi pribadi yang religius, wanita yang kini menjadi pengusaha tekstil di Jepang itu tidak benar-benar memahami ajaran agamanya saat itu. Saat beranjak remaja, sikapnya yang abai pada religi makin terasa. Perempuan kelahiran 1989 itu bahkan berdoa kalau ingat saja. Saya menaruh perasaan skeptis terhadap agama saya, sebelum Islam red. Sebab, pengalaman masa remaja saya yang tidak menyenangkan. Saya berdoa kepada Tuhan sesekali saat butuh saja waktu itu, ujar wanita asal Singapura tersebut dalam blognya yang dikutip Harian Republika. Saat berusia 24 tahun, Maryam sempat mempertanyakan arah hidupnya selama ini. Kala itu, dirinya sudah sukses meraih titel sarjana. Pekerjaan pun bisa diperolehnya sehingga kondisi finansialnya cukup baik. Akan tetapi, bukan kebutuhan materi yang dikhawatirkan, melainkan kehidupan setelah kematian. Maka, pertanyaan-pertanyaan muncul dalam benaknya. Apa yang terjadi sesudah manusia mati? Apakah hidup hanya sekali ini saja? Dan, yang paling penting, sebenarnya apakah tujuan hidup manusia? Pada 2014, Maryam mulai berteman dengan seseorang. Sebut saja namanya S. Ternyata, kawannya itu cukup religius. Ia juga memahami tentang krisis eksistensialnya. Berdiskusi dengannya membuat Maryam kembali tertarik untuk mengenal Tuhan. Selama ini, dirinya hanya percaya bahwa Tuhan itu ada. Namun, kesadaran untuk beribadah dan taat kepadanya baru kali ini muncul dengan teguh dari dalam hatinya. S merupakan seorang muslim. Maka, Maryam pun memperoleh berbagai pengetahuan keislaman darinya. Pada awalnya, ia sekadar ingin mencari tahu. Lama-kelamaan, ajaran tauhid menarik perhatiannya untuk mengenal lebih dekat risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu. Sebelumnya, semua yang saya kenal tentang orang-orang Islam hanyalah bahwa wanita yang harus mengenakan hijab, padahal pakaian itu rasa-rasanya tidak cocok dipakai saat cuaca panas di Singapura. Kemudian, makanan halal, puasa sebulan penuh, dan lain-lain, katanya mengenang. Kepada S, Maryam pun menanyakan berbagai topik itu. Sempat dirinya khawatir bahwa kawannya yang muslim itu akan tersinggung. Nyatanya, S termasuk orang-orang yang berpikiran terbuka sehingga menyukai diskusi. Sebelumnya, Maryam mengira bahwa Islam adalah agama yang terlalu ketat. Lihat saja, misalnya, aturan bahwa seorang muslim dilarang mengonsumsi minuman beralkohol atau daging babi. Namun, setelah mendengar pemaparan dari temannya itu, wawasannya kian terbuka. S mengatakan bahwa di dalam Al-Quran, Allah berkali-kali menyuruh manusia untuk mempergunakan akalnya. Dengan demikian, dalam berislam pun seseorang harus mendayagunakan kemampuan kognitifnya. Taklid buta justru bertolak belakang dengan semangat Islam. Beberapa hal memang telah diatur secara pasti. Umpamanya, waktu sholat atau jumlah rakaatnya. Begitu pula dengan larangan mengonsumsi komoditas tertentu. Akan tetapi, aturan demikian pada faktanya tidak menghalangi kaum muslimin dari aktivitasnya sehari-hari. Mereka tetap bisa mencapai pelbagai target dalam hidupnya, semisal, mengejar pendidikan setinggi-tingginya, berkarier hingga sukses, dan sebagainya. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk berkutat pada ibadah-ibadah ritual saja, seolah-olah pencapaian hanya terjadi di akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, baik dunia maupun akhirat dijalani dengan proporsional. Sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan baik kalau engkau tinggalkan dunia, sedangkan akhirat saja yang engkau kejar. Kata kuncinya ialah ilmu.
Dengan menuntut ilmu-ilmu umum, seorang muslim bisa menjalani kehidupan duniawinya secara layak, mandiri, dan bermartabat. Perlu pula belajar ilmu-ilmu agama sehingga tertanam dalam hati dan pikirannya bahwa segala perbuatan yang dilakukannya semata-mata dengan niat meraih ridha Allah. Lalu menjelaskan Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Firman Allah itu menegaskan bahwa tujuan penciptaan manusia ialah menyembah kepada Allah saja. Maryam puas akan penjelasan dahulu, ia hanya menilai praktik-praktik ibadah atau kebiasaan muslimin, tanpa merasa perlu mencari tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini, ia tertarik untuk mengenalnya. Saya begitu fokus pada aspek dangkal dari praktik ibadah mereka dan tidak pernah bertanya tentang siapa Allah ini, siapa Tuhan yang membuat mereka melakukan semua ini. Dan ketika saya menemukan keterangan tentang Allah, itu membuat saya terkejut, ucapnya. Ya, Maryam tidak menyangka bahwa para utusan Allah dalam Islam pun tidak berbeda dengan yang dinarasikan dalam agama kedua orang tuanya. Sekarang, dia menyadari bahwa Al-Quran merupakan kitab yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu yang diturunkan kepada para nabi pilihan. Maryam kemudian memutuskan untuk membaca Al-Quran untuk pertama kalinya. Dia berusaha untuk mencari tahu lebih dalam tentang Islam melalui kitab suci tersebut. Atau, lebih tepatnya, terjemahan Al-Quran lantaran waktu itu dirinya belum menguasai bahasa Arab. Maryam pun menemukan, konsep ketuhanan dalam Islam sangat logis. Hal itu agak bertolak belakang dengan teologi yang selama ini diajarkan kepadanya. Lebih terkejut lagi dirinya saat menyarankannya untuk membaca lagi kandungan kitab agamanya saat itu. Ternyata, Nabi Isa menyuruh umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, dia berkeyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan yang Maha Kuasa. Walaupun sudah meyakini tauhid dengan sepenuh hati, Maryam waktu itu belum berani menjadi seorang muslimah. Dia khawatir bila keluarga dan kerabat memprotesnya apabila sampai keluar dari agama lama. Pada titik ini, dia sebatas menyatakan diri sebagai seorang penganut monoteisme. Pada suatu hari, Maryam sedang berjalan dengan di kawasan Orchard. Lalu, mereka lewat di depan sebuah masjid. Kebetulan, di antara poster-poster yang terpampang pada papan di sana menampilkan topik tentang Nabi Isa. Salah satunya mengangkat tema, siapa Yesus bagi umat Islam. Terus terang, saya tidak tahu mengapa saya tidak mengajukan pertanyaan semacam itu sebelumnya. Bukankah akan lebih mudah? Kenangnya. Dia membaca tulisan tersebut yang menjelaskan betapa pentingnya sosok Nabi Isa dalam ajaran Islam. Kaum muslimin mencintai dan menghormati Nabi Isa sebagai seorang utusan Allah, sama seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya pun mengajarkan risalah yang sama, yakni manusia agar menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Beberapa hari kemudian, Maryam membuka lagi kitab terjemahan Al-Quran. Dia terus membaca hingga sampai pada sebuah surah yang membuatnya tertegun. Nama surah itu ialah Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Ini menunjukkan betapa mulia kedudukan Nabi Isa dan Maryam dalam ajaran Islam. Setelah itu, tidak ada yang lebih diinginkannya selain berislam. Maka, perempuan ini mencari informasi lebih lanjut. Dia lalu menemukan, ada sebuah pusat keislaman di Singapura, yakni Darul Arkam. Para imam di sana dapat membimbing siapapun yang hendak resmi menjadi seorang muslim. Bahkan, mereka memperbolehkan khalayak umum untuk datang, sekadar mengenal Islam lebih dekat. Tepat pada 19 Oktober 2013, wanita berdarah Tionghoa itu mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk pertama kalinya. Prosesi tersebut dilakukan di Masjid Islamic Center Darul Arkam dengan disaksikan seorang ulama dan sejumlah jamaah. Saya ingat ketika saya mengucapkannya, azan maghrib terdengar di belakang. Itu mungkin waktunya tepat saja. Namun, bagi saya,
Kumandang azan itu adalah cara Allah untuk menyambut saya di awal perjalanan ini. Perjalanan saya untuk selalu takwa kepadanya, tutur dia. Sejak memeluk Islam, dia meninggalkan sebutan Christina dan memilih nama baru, Maryam. Ini tentunya selaras dengan nama perempuan mulia yang disebutkan dalam Al-Quran. Dia berharap, dirinya dapat meneladan Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam, khususnya dalam aspek-aspek kesabaran dan ketakwaan.